Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat belajar matematika. Pada pertemuan kali ini, Ibu Kiki akan melanjutkan materi tentang bunga tabungan, atau di sini yang kita bahas adalah bunga tunggal. Jika kita menyimpan uang di bank, maka uang kita akan bertambah karena kita mendapatkan bunga. Jenis bunga tabungan yang akan kita pelajari adalah bunga tunggal. Artinya, yang mendapat bunga hanya modalnya saja, sedangkan bunganya tidak akan berbunga lagi. Apabila bunganya turut berbunga lagi, maka jenis bunga tersebut disebut bunga majemuk, yang kelak akan kita pelajari nanti di sekolah yang lebih tinggi. Ya, lanjut. Bunga tabungan biasanya dihitung dalam persen yang berlaku untuk jangka waktu 1 tahun. Contoh, misalkan bunga 15% per tahun, artinya tabungan akan mendapat bunga 15% jika telah tersimpan di bank selama 1 tahun. Nah, di sini perhatikan, misalkan modalnya kita lambangkan dengan M atau modal awalnya adalah M, dengan bunga per tahunnya di sini sama dengan P%, maka untuk menentukan besar bunga B bulan itu sama dengan B per 12 dikali P per 100 dikali modal awal. Baik anak-anak, untuk penjelasannya cukup saja ya. Kita langsung menuju ke contoh soal. Simak baik-baik penjelasan soal berikut. Contoh soal yang pertama. Aska menabung uangnya di bank sebesar 1 juta rupiah. Berapa uang yang diterima Aska setelah 4 bulan jika bunga banknya 15% per tahun? Nah, di sini diketahui uang Aska itu sebagai modal itu sama dengan 1 juta rupiah. Kemudian menabung setelah 4 bulan, jadi B-nya sama dengan 4 bulan. Kemudian persen bunganya di sini adalah 15%. Nah, yang ditanyakan adalah uang Aska seluruhnya ya. Nah, berarti kita harus cari tahu bunganya dulu ya. Jadi bunga B bulan sama dengan B per 12. Kenapa per 12? Karena perhitungan bunga dihitung selama 1 tahun. Kemudian dikali persen bunga dikali modal, sehingga sama dengan B-nya adalah 4 per 12 dikali 15% dikali modalnya adalah 1 juta rupiah. Kemudian kita hitung 4 dengan 12 kita bisa coret 1 dan 3. Ini nolnya kita bisa coret. Kemudian 15 dibagi 3 itu adalah 5. Sehingga 50.000 rupiah bunganya selama 4 bulan. Sehingga uang Aska seluruhnya adalah 1 juta ditambah 50.000 rupiah. Sehingga jumlah seluruhnya adalah 1.050.000 rupiah. Soal nomor 2. Rafa menabung pada sebuah bank sebesar 800.000 rupiah dengan bunga 25% setahun. Jika tabungannya sekarang adalah 950.000 rupiah, maka lama ia menabung adalah, nah, langsung saja diketahui ya. Pertama menabung adalah M1 itu sama dengan 800.000. Nah, kemudian uangnya bertambah menjadi 950.000 rupiah. Nah, di sini bunganya, berarti persen bunganya itu sama dengan 25%. Nah, berapa lama dia menabung? Nah, B-nya berapa? Oke, nah sekarang perhatikan. Dari pertama dia menabung 800.000 rupiah, kemudian uangnya menjadi 950.000 rupiah. Jadi bunganya sama dengan 950.000 dikurangi 800.000 sama dengan 150
Sehingga rumusnya adalah bunga B bulan sama dengan B per 12 kali persen bunga kali modal, ya. Nah, bunganya di sini adalah 150.000 sama dengan berapa dia menabung, B-nya belum tahu. Jadi B per 12 dikali persennya adalah 25/100 dikali modal awal pertama kali dia menabung adalah 800.000 rupiah. Nah, kita bisa hitung di sini. Nah, perhatikan, ini nolnya bisa dicoret dengan ini. Kemudian ini 2 bisa, ya. Lanjut, kita coret 8 dengan 12 masing-masing dibagi 4. Ini 2, ini 3. Oke. Selanjutnya ada lagi. Nah, 150 dengan 25 dibagi 25 itu adalah 6, ya. 6. Jadi yang masih ada di sini ini ya. 2 dikali B adalah 2B sama dengan ini dikali silang. 6 dikali 3 adalah 18. Sehingga B-nya sama dengan 18/2. Sehingga B-nya sama dengan 9 bulan. Jadi lama Rafa menabung adalah 9 bulan. Soal nomor 3. Sabrina menabung selama 5 bulan dan memperoleh bunga sebesar Rp4.500. Jika uang tabungan Sabrina mula-mula adalah Rp120.000, suku bunga per tahun adalah, jadi diketahui, berarti menabung 5 bulan ya, jadi B sama dengan 5 bulan. Kemudian bunganya, nah bunganya di sini adalah 4.500. Kemudian tabungan mula-mula atau modal awalnya sama dengan 120.000. Maka suku bunga per tahun adalah, ini berarti yang ditanya ini adalah persen bunganya atau P-nya. Oke, sama rumusnya ya. Jadi bunga B bulan sama dengan B per 12 kali persen bunga kali modal. Nah, bunganya di sini adalah 4.500 sama dengan 5 bulan per 12 dikali persennya belum tahu, jadi P per 100 dikali modal awalnya adalah Rp120.000. Kita hitung. Kita coret nolnya 2. Ini juga boleh kita coret. Lalu 12 dengan 12 1 1. Jadi 5 kali P adalah 5P sama dengan 45. Sehingga P sama dengan 45 dibagi 5. Jadi P-nya sama dengan 9%. Soal nomor 4. Setelah menabung selama 12 bulan, Ibu Nainai mendapatkan bunga sebesar 400. Soal nomor 4. Setelah menabung selama 12 bulan, Ibu Nainai mendapatkan bunga sebesar Rp450.000 dengan bunga 18% per tahun. Nah, tabungan awal Ibu Nainai adalah, nah langsung saja diketahui di sini B-nya itu sama dengan 12 bulan. Kemudian bunganya ya, jadi bunganya sama dengan Rp450.000. Kemudian persen bunganya di sini sama dengan 18%. Yang ditanya adalah tabungan awalnya atau M1-nya, tabungan awalnya. Oke. Nah, kemudian sama ya caranya, kita tuliskan rumusnya. Bunga B bulan sama dengan B per 12 dikali persen bunga kali modal, ya. Bunganya adalah Rp450.000 sama dengan B-nya di sini adalah 12 per 12 dikali 18/100 dikali modal awal belum tahu, ya. Kita hitung di sini.
Rp450.000 sama dengan ini kita coret 1, kemudian 18 kita coret dengan 100. Ini kita bagi 2 ya, kita bagi 2, ini 9, di sini adalah 50. Jadi 9 kali M adalah 9M per 50. Ya, kemudian di sini 9 dengan 450 kita bisa coret ya, 45 dengan 9. Ini itu adalah 5. Ya, karena 9 kali 5 45, ini 1. Kemudian di sini M kali 1 adalah M sama dengan 5. Nah, sisa nolnya adalah 4 ya, jadi 50.000 dikali 50 kali silang. Sehingga M-nya atau modal awalnya sama dengan 5 dikali 5 adalah 250. Oke, jadi Rp2.500.000. Inilah tabungan awal Ibu Nainai. Baik anak-anak, semoga bisa difahami untuk penjelasan tentang bunga tabungan, yaitu bunga tunggal. Tetap semangat belajarnya ya. Jangan lupa sering berlatih. Sekian dari Bu Kiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.